Shalom rekan muda, kembali lagi bersama dengan kita di Youth for Christ. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22 dengan tema Ketukan di Pintu yang ditulis oleh Pendeta Rita Dwi Lestari. Bersama dengan saya, Joshua Bernando, kita akan bersama merenungkan bagian ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami mau memulai aktivitas kami ingin memulai hari kami dengan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, menopang kami, agar setiap firman yang kami dengarkan boleh sungguh-sungguh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, bacaan kita difokuskan pada Wahyu pasal 3 ayat 20 yang berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Demikian bunyi firman-Nya. Rekan-rekan, suatu ketika saya pernah melakukan suatu kesalahan sehingga proyek atau kerja tim ini terancam gagal. Tentu saya merasa sedih, saya merasa kecewa. Akibatnya saya juga sulit tidur hingga tengah malam. Tiba-tiba terdengar sebuah suara ketukan di pintu kamar saya dan ibu saya tiba-tiba masuk. Setelah mengetuk, dia masuk ke dalam. Dan setelah itu, tanpa banyak bicara, dia duduk di sisi tempat tidur saya dan kemudian membisikkan beberapa kata, tapi itu kata-kata yang meneguhkan bahwa saya bisa belajar dari kesalahan yang saya perbuat. Saya bisa meminta maaf dan memperbaiki diri. Pada waktu itu rekan-rekan, saya tidak bisa membalas apa-apa. Yang saya lakukan hanya bisa menangis. Tapi di situ saya merasakan betul ada topangan dari rasa sayang seorang ibu yang begitu besar. Dia berbuat semampunya untuk menegur sekaligus menguatkan saya. Rekan-rekan, jemaat di Laodikia menerima firman Tuhan berupa teguran. Keadaan mereka dikatakan sebagai suam-suam kuku. Ngerti ya, kalau suam-suam kuku itu gak punya pendirian, gak tegas. Iman mereka, iman yang tidak tegas, tidak yakin, firm terhadap Tuhan Yesus. Tampaknya jemaat ini lebih berpegang pada kekuatan finansial, kekuatan yang mereka miliki. Kekayaan yang mereka miliki yang membuat mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Sebab semua bisa diupayakan sendiri. Karena itu, Tuhan menegur jemaat dan memberi nasihat agar jemaat Laodikia menyadari keterbatasan mereka, ketelanjangan mereka, kemiskinan mereka, dan kebutaan rohani yang mereka alami. Dikatakan bahwa Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk. Menarik. Di sini dikatakan Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk. Artinya apa? Tuhan dengan kasih-Nya tidak sedang memaksakan kehendaknya, tidak memaksa untuk masuk membuka pintu, tapi Dia mengetuk. Artinya memberi ruang bagi umatnya untuk merespons. Akankah pintu dibukakan? Akankah teguran atas dasar kasih diterima oleh jemaat Laodikia? Rekan muda, seperti kisah pengalaman tadi, ibu yang menghampiri, meneguhkan, menegur, Tuhan juga mengetuk pintu hati kita. Ketika teguran diberikan melalui firman Tuhan,
ketika teguran diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh peristiwa-peristiwa yang kita alami, mungkin kita merasa tidak nyaman. Tapi tolong jangan keraskan hati, karena teguran itu mungkin meneguhkan kita, mungkin menegur kita. Cara Tuhan begitu luar biasa. Maka ketika Tuhan ketuk pintu hati kita, mari kita buka pintunya. Mari kita buka pintu hati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tatkala kami mengalami berbagai macam hal, terutama yang tidak menyenangkan buat kami, seringkali kami menutup diri, Tuhan. Kami menutup hati, menutup telinga kami, dan berusaha membela diri. Tapi lewat firman pada pagi hari ini kami Tuhan ingatkan, Tuhan sedang mengetuk. Tuhan yang penuh kasih mengetuk kami, mengetuk pintu hati kami, bukan dengan upaya mendobrak, memaksakan, tapi Tuhan selalu dengan kasih-Mu yang lembut mengetuk hati kami. Bapa di surga, mampukan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa membuka pintu hati kami, agar setiap hal yang kami lakukan bukan hanya sesuai kehendak kami, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Agar setiap kami, Tuhan, boleh Tuhan ubahkan, boleh Tuhan ingatkan dari hari ke hari. Ini kami, Tuhan. Kami ingin memasuki pelayanan kami hari ini. Tugas, tanggung jawab, panggilan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, kita akan berjumpa lagi dalam Youth for Christ berikutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan juga cek tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.